Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mereview satu buku ya yang cukup menarik ya. Ini buku Taubat dan Istighfar ya, membersihkan hati dari noda dosa ya. Ini adalah karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Kemudian diterbitkan oleh penerbit Al-Qawam ya. Baik, untuk bukunya sendiri ini ada soft cover ya. Untuk ukuran sendiri adalah A5 ya. Untuk ukuran bukunya ya, panjangnya adalah 14 cm, kemudian lebar adalah 20 ya. 20,5 cm. Untuk jumlah halamannya adalah apa ini, 240 ya, 240 halaman dan pakai soft cover ya, ini seperti ini. Baik, kita baca dulu untuk sinopsis dari buku ini. Ini dia teman-teman, di sinopsisnya: taubat dan istighfar dari dosa adalah awal perjalanan semua orang yang menapaki jalan menuju Allah ya. Ia merupakan modal pokok orang-orang yang sukses, titik balik kesadaran bagi para pencari kebahagiaan, kunci keistiqomahan bagi orang-orang yang terlanjur menyimpang, dan awal proses seleksi bagi hamba-hamba yang dekat kepada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Taubat dan istighfar adalah langkah pertama yang harus kita tempuh jika kita ingin menumbuh suburkan kebaikan dalam diri kita. Karena kotoran dosa menjadikan hati kita keras, sulit menumbuhkan kesolehan dan kebaikan. Selubung dosa juga menghambat setiap upaya kita menyinari hati dengan cahaya petunjuk. Buku di tangan Anda ini menjelaskan secara gamblang apa itu taubat dan istighfar, apa keutamaannya, bagaimana cara melakukannya, dan berbagai masalah yang terkait dengannya. Nah, demikian teman-teman ya. Dari sinopsis ini kita sudah bisa mendapatkan gambaran ya yang cukup jelas apa saja yang akan kita bahas di dalam buku ini ya. Intinya sangat sangat penting sekali teman-teman ya, karena kita sebagai manusia juga tidak lepas dari kesalahan dan dosa teman-teman ya. Dan taubat dan istighfar ini adalah satu-satunya jalan yang yang harus kita tempuh teman-teman ya, yang harus kita tempuh ya untuk memperbaiki diri ya, membersihkan hati kita dari noda dan dosa. Baik, kita lanjut langsung ke halaman daftar isi ya. Nah, ini pedoman transliterasi daftar isi prakata mukadimah ya. Kemudian mukadimah ada taubat dalam Al-Qur'anul Karim, taubat dalam hadis Nabi, syarat bertaubat, hakikat taubat dan tanda-tandanya. Sampai halaman 12 ya. Mukadimah muhaqqiq Imam Ibnu Taimiyah. Nah, ini biografi ya, biografi singkat beliau. Jadi setelah mukadimah kemudian baru biografi. Ini biografi beliau ya, Ibnu Taimiyah. Kemudian langsung pembahasan ke taubat dan istighfar ya, halaman 39. Nah, ini subbabnya ada taubat menghapus semua dosa. Barang siapa meninggal tanpa bertaubat maka tiada ampunan baginya. Taubat dan istighfar karena meninggalkan kewajiban. Allah tidak akan menyiksa kecuali setelah mendatangkan hujah. Cara bertaubat. Nah, ini ada cara bertaubat, istighfar dengan hati dan ucapan. Dari perbuatan apa manusia beristighfar? Para nabi yang maksum juga bertaubat ya. Istighfar dan taubat Rasulullah. Keutamaan orang yang bertaubat dibanding orang yang belum terjerumus dalam dosa. Rasulullah mengajari para sahabat cara beristighfar. Sebagian takwil paham Jahmiyah dan Batiniyah. Apakah pengakuan salah memastikan ampunan, mengakui dosa tapi tidak menghentikannya? Istighfar sambil terus berbuat dosa adalah taubat pendusta. Bertaubat hanya dari sebagian dosa ya, sampai halaman 93. Kemudian kita lanjut penjelasan hadis Abu Dzar Al-Ghifari ya, radhiyallahu an, halaman 99 ya. Ya, ini Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Dialog indah, Allah membalas seseorang sesuai amalnya. Pendapat yang benar tentang kedinafikannya kezaliman dari Allah. Perbedaan pendapat tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pencipta semua perbuatan, mengapa dia menciptakan kezaliman? Nah, ini
Salah satu keadilan Allah adalah mengharamkan kezaliman. Jenis-jenis kezaliman, tauhid adalah keadilan, syirik adalah kezaliman. Keadilan harus didahului dengan ilmu, hidayah Allah kepada manusia dan jenis-jenisnya. Tentang bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarimu kewajiban bertawakal. Allah memerintahkan hamba memohon segala sesuatu kepadanya. Seruan Allah kepada para hamba untuk bertaubat. Sesudah bertaubat, derajat seseorang hamba meningkat dan Allah mencintainya. Amal perbuatan hamba tidak bermanfaat bagi Allah dan tidak merugikannya. Pemberian Allah kepada orang yang meminta tidak mengurangi kerajaannya sedikit pun. Allah tidak menzalimi seorang pun. Nah, ini dia sampai halaman 226 ya. Kata kita lewati dulu, kita langsung ke ini ada muqaddimah ya. Nah, ini sekilas pandang ya, sekilas pandang atau pembukaan tentang apa itu taubat, pengertiannya dan juga dalil-dalilnya ya. Ini taubat dalam Al-Qur'an ya. Ini dalil-dalil tentang taubat ini dalam Al-Qur'an ya. Nah, ini dia. Ya. Untuk gaya bahasa yang ditulis penulis sangat sangat ringkas sehingga kita bisa dengan mudah untuk memahaminya ya. Ya, ini seperti ini ya. Kemudian kita langsung ke ini biografi Imam Ibnu Taimiyah ya. Ya. Lingkungan dan masa beliau, nama, nasab dan pertumbuhan beliau di sini ya. Ini dijelaskan secara singkat dan padat di sini tentang biografi beliau, murid-murid beliau ya. Kemudian kita langsung ke taubat dan istighfar ya. Ini mulai pembahasan di sini ya. Taubat menghapus semua dosa nih di rincian. Kemudian dan juga seperti biasa ya, di bagian bawah ada catatan kaki teman-teman ya, untuk memudahkan kita mencari referensi ya, buku referensi tentang misalnya ini ya, rujukan-rujukan ya, rujukan-rujukan itu di catatan kaki ini ya. Cara bertaubat, nah ini ya, ada beberapa cara bertaubat. Pertama, bertaubat dan memohon ampun atas kelalaiannya dari bertaubat atas hal-hal yang disangka sebagai perbuatan baik padahal tidak, seperti halnya para ahli bid'ah. Disebutkan dalil-dalilnya ya. Begitu juga dengan penjelasan ringkas ya tentang dalil-dalil tersebut ya. Semua penjelasannya berdasarkan atas dalil-dalil yang kuat teman-teman ya, baik dari Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman. Istighfar dengan hati dan ucapan ya. Nah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya, bagaimanakah cara beristighfar, apakah dengan ucapan ataukah dengan hati? Beliau menjawab, istighfar dilakukan dengan hati dan ucapan, karena orang yang berbuat dari dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Beliau menjawab, istighfar dilakukan dengan hati dan ucapan, karena orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain ya. Ya, tidak ada dosa besar jika disertai istighfar dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Ya, ini ada catatan kaki nomor 13 ya. Nah, ini referensinya ya, rujukan dari hadis tersebut ya. Baik, demikian teman-teman ya penjelasan. Kemudian kita ke ini. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an ya. Jadi ini adalah hadis qudsi ya, teman-teman. Nah, di sini penjabarannya di sini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya pernah ditanya tentang maksud hadis qudsi ini ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu an ya. Di sini. Ini adalah isi dari hadis tersebut ya di sini. Ya, cukup panjang teman-teman ya hadisnya ya. Ini nah, ini ya, ini adalah hadis qudsi ya. Nah, sampai sini ya. Ya, yang terakhir ini, wahai hamba-hambaku, sungguh perbuatanmu akan ku perhitungkan, kemudian aku memberimu balasannya. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa mendapat selain itu, maka janganlah sekali-kali mencela selain dirinya ya. Ya, ini
Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Ini adalah penjelasan teman-teman ya, setelah penyebutan disebutkan ini ya hadis qudsinya ya secara penuh, kemudian nah ini ada subbab-subbab tersendiri di sini untuk menjelaskan rincian dari hadis tersebut ya. Di sini tentang Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya ya. Nah, ini semua dijelaskan dan berdasarkan dari hujjah yang kuat ya dari Al-Qur'an dan juga hadis ya. Hadis yang sahih tentunya di sini. Ya, penjelasan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Ya, barang siapa melaksanakan amal soleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat kejahatan maka dosanya menjadi tanggungannya sendiri. Rabbmu sama sekali tidak mendolimi para hamba. Quran surat Fussilat ayat ke-46 ya. Kemudian dijelaskan ya, penjelasan di bawah ini. Perbedaan pendapat tentang perbuatan Allah ya. Ya ini ya, jelaskan perbedaan kelompok-kelompok ya, yang apa ya, tentang memaknai hadis ini ya. Ini jelaskan secara gamblang di sini teman-teman. Jenis-jenis kedoliman. Ya. Kewajiban bertawakal. Ya, sesudah bertaubat derajat seorang hamba meningkat dan Allah mencintainya. Allah tidak menzalimi seorang pun ya. Baik, demikian teman-teman review buku kita hari ini ya. Ini buku Taubat dan Istighfar ya, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Membersihkan hati dari noda dosa ya, diterbitkan oleh Al-Qawam. Kemudian kita lanjutkan di video berikutnya ya, masih tentang review buku-buku ya yang sangat penting untuk kita pelajari ya, untuk menambah iman kita dan juga untuk menambah wawasan kita ya tentang agama ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.